Shalom. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Roma 14. Apakah suaranya sudah masuk, brother? Oke. Malam hari ini agak beda, soalnya ini rencana saya adalah Roma 14 ini saya bagi jadi 4 sub, di mana nanti ayatnya tak sampaikan. Terus kemudian dari masing-masing sub ini tadi langsung ada respon. Jadi saya ini berencana Anda membaca Alkitab Anda yang kertas ataupun yang holy pun ya. Oke, saya baca dari TSI. Ini TSI ini. Ini Alkitab TSI. Soalnya ada terjemahan yang saya terbantu banget waktu saya baca TSI. Jadi terutama bagian-bagian yang awal-awal itu 14 ayat pertama itu yang lemah iman itu. Itu nanti mungkin waktu saya baca TSI Anda tercerahkan. Nah, setelah itu langsung sharing. Subtema ayatnya berapa? Selesai saya baca langsung disampaikan. Aku dapat apa? Aku harus cerita apa? Oke? Oke. Ayo kita mulai ya. Puji Tuhan. Roma 14 ini tentang hubungan dengan saudara seiman. Jadi hubungannya sama kita ini. Ya? Oke. Sudah siap semua? Siap. Dari Roma 14 ayat pertama sampai ke 9 yang subtema yang saya pelajari ini. Yang nanti kita baca bersama ya. 14 ayat 1 sampai 9. Oke, saya baca TSI-nya. Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Tahu lagi? Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-buang waktu untuk debat pendapat dengan mereka. Karena ada saudara-saudari kita yang sangat percaya penuh kepada Kristus, yang merasa bahwa mereka diizinkan oleh Allah untuk makan semua jenis makanan. Tetapi ada juga saudara-saudari kita yang ragu-ragu, yang merasa bahwa mereka diperbolehkan oleh Allah hanya untuk makan sayur-sayuran. 3. Orang yang yakin boleh makan semua jenis makanan, janganlah menganggap dirinya lebih baik dari orang yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu juga orang yang keyakinannya hanya makan sayur-sayuran, janganlah menganggap bersalah orang yang makan semua jenis makanan. Karena Allah sudah menerima saudara-saudari seiman itu tanpa mempersoalkan keyakinannya tentang makanan. 4. Sebagai contoh, kamu tidak berhak menghakimi hamba orang lain. Hanya majikanlah yang berhak menentukan hamba itu benar atau salah. Pikirkanlah ini, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia pasti sanggup menopang kita supaya tidak jatuh. Yang kelima, atau ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari yang satu lebih penting dari hari-hari yang lain. Tetapi ada saudara-saudari lain yang yakin bahwa semua hari sama-sama penting. Untuk hal-hal seperti ini, hendaklah setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan keyakinannya. 6. Bagi saudara-saudari yang memperingati hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudari yang merasa bahwa mereka boleh makan semua jenis makanan, mereka juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah untuk makanan itu. Dan mereka yang tidak makanan beberapa jenis makanan, mereka juga melakukan hal itu untuk memuliakan Tuhan. Dan mereka juga bersyukur kepada Allah karena hal itu. 7. Di antara kita tidak ada yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. 8. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi,
baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. 9. Karena untuk itulah Kristus mati dan dihidupkan kembali dari kematian, supaya dia menjadi Tuhan atas semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bagian pertama. Oke, ini yang kemarin bawa tongkat ini enggak sih? Oke, oke. Ada yang tadi waktu baca yang di TB, yang di bagian TB, memang aku kalau baca TB agak ada nemu semacam rancu gitu ya. Mungkin ada yang mau share. Saya sih tentang tadi yang aku baca. Terimalah orang yang lemah iman tanpa mencakapkan pendapatnya. Jadi orang yang lemah iman itu yang ditulis di TB itu yang dimaksud adalah orang yang belum menerima kenyataan bahwa kita ini sudah memiliki kebebasan dalam Kristus. Yang dimaksud lemah iman. Jadi ada orang yang sudah menjadi Kristen tapi belum sadar kalau dia itu sudah memiliki kebebasan di dalam Kristus. Itu tadi. Itu yang dimaksud dengan lemah iman. Maka itu kalau kita ngomong lemah iman itu bukan orang yang tidak percaya atau kurang percaya atau gimana, ya enggak juga. Karena yang dikatakan di sini adalah orang baik yang makan sayuran maupun tidak makan sayuran, mereka bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu. Tidak ada yang tanya mengenai hari. Hari-hari baik tadi. Hari Minggu. Tadi mengenai hari? Hari Sabat. Tidak ada yang tanya. Hari apa yang dimaksud dengan hari? Jangan ulang tahun Makco ini ya. Yang percaya ulang tahun Makco, ya tidak apa-apa gitu. Bukan ya? Ada yang maksudnya seperti itu enggak? Hari Sabat lebih penting daripada hari yang lain. Iya. Dalam konteks ini toh. Dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Piye Pak Iman? Ya sudah, bisa sama Ivan. Dalam konteks ini, karena hubungan dengan yang dipegang sama orang Yahudi sama yang non Yahudi. Nah, itu konteks ini ya. Bukan konteks zaman sekarang loh. Iya. Jadi yang dibaca di Bapak Paulus ini adalah hari-hari misalnya hari raya. Ini kan Koko menjelaskan konteks di dalam kitab tersebut ditulis ya. Iya. Jadi supaya teman-teman nggak rancu, dihubungnya langsung ke zaman sekarang ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Iya. Jadi yang dimaksud hari ini bukan hari ini ya, bukan hari yang kita tahu misalnya satu hari ini dikatakan aku punya kalender sih dari Bang Sinarmas. Itu kalendernya ono ongkone berarti terus ono bunderan gini. Hari sial, hari baik. Hari baik itu. Aku baca seperti itu ya. Jadi bukan hari-hari seperti itu. Yang dimaksud ini adalah ada orang yang sudah percaya Tuhan tapi tetap memelihara hari-hari tadi. Ada kan, tahu toh saudara-saudara kita yang seperti itu? Hari ini bahkan ada gereja yang begitu, enggak, ini harus hari ini. Tapi kalau kayak hari pernikahan kan tetap harus milih hari kok. Ya, tulisannya di sini ya sesuai dengan keyakinanmu aja. Aku enggak mau berdebat masalah itu. Bang tadi kan menjelaskan kan konteksnya budaya pada zaman itu. Jadi konteksnya gitu. Budayanya adalah budaya zaman itu. Jadi misal apa? Hari Sabat ya, hari Sabat, Pondok Daun, Yom Kippur, lebih baik dari Pak. Yobel gitu ya. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ya semua hari sama. Menurut saudara-saudara, yang mana ini? Jangan ditarik ke budaya Cina. Oh iya, jelas. Jangan ditarik ke budaya Cina. Ayo, sekarang misalnya kalau yang saudara-saudara yang di sini gimana? Mengenai hari, misalnya ada saudara kita yang ngomong, oh ini hari Yom Kippur kita mesti ngomong gini, gitu seperti itu. Bagaimana menurut saudara? Oh, podo ae kok. Gimana Pak Gunawan? Pastor Gunawan gimana Pastor Gunawan? Ya, jadi konteksnya di situ adalah ada orang-orang yang percaya sama Tuhan, itu masalah hari ini menjadi masalah. Ya. Menjadi masalah. Jadi ada orang, kita sudah bebas dalam Tuhan. Kita tidak mesti
ngikuti hari ini hari Sabat dan semuanya itu menjadi masalah waktu itu. Jadi dia ngomong bahwa ada orang yang dimaksud tadi ya, yang dimaksud lemah iman adalah orang yang belum menerima bahwa di dalam Kristus kita punya kebebasan. Ini tadi, itu yang dimaksud lemah iman. Jadi kalau misalnya terjadi orang milih ngomong ini hari ini lebih baik, itu dianggap ya dalam tanda petik tadi. Ya itu belum jelas ini masalah bahwa lebih penting keselamatan tadi. Ya. Jadi lebih penting keselamatannya daripada hari-harinya. Demikian juga makan. Nanti akan ketemu bagian makan ya. Demikian juga makan. Bahwa orang yang suka makan sayur-sayuran, ini bahasanya vegetarian ya sekarang ya. Dengan orang yang keto. Sorry ya. Dengan orang yang keto. Zaman itu kan ada makan Kosher. sama Betul. Ini nanti nyambungnya ke sana. Jadi yang Kosher. ya, jadi kosher. Kosher Nah, itu halal. Misalnya ya hari ini yang saya lakukan ya. Hari ini yang saya lakukan adalah saya tidak makan makanan yang tidak kosher. Kenapa kok? Apakah kok lemah iman? Enggak. Saya lagi memutuskan untuk saya makan yang berusaha yang kosher. Tapi kalau ada yang makanannya enggak kosher tadi, ya tak makan. Enggak apa-apa, bukan masalah itu bukan masalah. Tapi kalau hal itu menjadi batu sandungan, karena kamu enggak makan segala makanan dan kamu mendakwa saudaramu yang makan sayur-sayuran tadi, itu keliru. Ya, maksudnya firman Tuhan seperti itu. Maksudnya Paulus seperti itu. Kamu ngomong makanan sayur-sayur, orang yang makan sayur-sayuran lebih baik daripada orang-orang yang makan yang kosher, yang mungkin makan daging-dagingan atau makan kosher. Itu ngomong sayur. Itu ngomong sayur-sayuran, Pak. Ini ayat ini memang di konteks ini sayur-sayuran, Pak. Iya. Nah, tidak apa-apa. Jadi jangan. Loh, iya, karena menurut dari konteks ini bahwa Paulus menyatakan bahwa ini kalau kita pun makan makanan yang menurut orang lain haram, nanti kita akan nyambung. Nanti kita ketemu ayatnya. Ya. Nanti ketemu ayatnya, ya. Di bagian dari subbagian yang pertama ini 1-9 itu masalah makan sayur-sayuran dan makan yang kayaknya yang kosher ini, yang dimaksud yang kosher, gitu. Ini kosher gitu ya, yang daging-dagingnya yang kosher gitu ya. Karena di pasarnya orang Israel gak ada. Kalau di pasarnya Roma banyak, babi banyak. Di pasarnya orang Israel gak ada. Kamu nyari babi di pasarnya orang Israel nggak ketemu, udang nggak ketemu, kepiting nggak ketemu. Aku nggak bisa, kepiting itu nggak kosher, nggak bisa aku makan kepiting, kecuali dibuka no. Oke ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi di pasar Israel itu tidak ada makanan yang haram sesuai dengan bahasa Yahudi, tidak ada, mereka nggak kenal. Ya zaman itu. Seperti itu. Zaman sekarang ada kan? Wah, campur bisa. Oh iya, saya belum terjadwal ke sana ini cerita nih. Tunggu. Ya, oke. Ini bagian yang Jadi kalaupun ada gereja hari ini yang saudara-saudara kita yang menerapkan itu, ya sudah. Kita tidak menganggap itu sesuatu yang aneh. Ya, menerapkan misalnya dia harus makan gak bisa. Tuhan sudah menetapkan di imamat bukan dengan tanpa maksud ya toh, menulis bahwa berkuku belah itu tidak boleh dimakan, itu bukan tanpa maksud kan. Seperti itu misalnya. Atau hewan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan, belut dan semuanya kan tidak boleh dimakan. Loh ya itu. Ya. Ada gereja yang seperti itu, bukan tanpa maksud, pasti ada maksudnya dan maksudnya pasti baik. Oke dah, ya. Tapi kalau begitu
ketemu orang yang gerejanya seperti itu, ya sudah. Tolong seumpama ada ketemu saudara yang seperti itu, lagi kumpul sama saudara yang seperti itu, tolong kalian jangan makan sate babi. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun makan semuanya makan, misalnya kayak nasi goreng yang di Mojowarno itu, ya toh. Kalau kita ngomong ini aku jualan nasi goreng ayam sama nasi goreng babi gitu ya. Untuk wajane mek situ wajane mek situ tak nonton ini. Ya opo gak mungkin lah iki ya. Kalau sekarang kita mau bener-bener kosir gak mungkin piye carane. Iya kan? Ya pasti saya enggak makan babinya. Saya pesan nasi goreng ayam. Kan gitu. Tapi kecampuran minyak babi oke lah. Cincela. Jadi bukan itu masalah bukan masalah ya. Itu bukan masalah rohani sama sekali ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Paulus. Kita tidak berhak menghakimi hamba lain. Sorry, tak baca di sini ya. Siapakah kamu? Pasal 4 ya. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Jadi itu urusannya Tuhan. Ya toh. Kalau Tuhan sudah ngomong orang ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia tetap berdiri. Orang yang lemah iman tadi. Dianggap lemah iman tadi ya. Tapi hari ini yang aku pandang bahwa yang aku maksudkan lemah iman tadi adalah itu tadi ya. Belum menerima kenyataan bahwa kita memiliki kebebasan. Oke. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Itu dasarnya. Tentang makanan. Dan telah menjadi milik Kristus. Jadi kita tidak bisa menghakimi mereka. Ada yang mau ngasih tanggapan lain tentang ini? Lanjut. Oke. Kita buka di sub yang kedua di pasal ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Saya baca di TSI, Anda baca di TP. 10. Jadi, janganlah kita saling menyalahkan sesama saudara seiman. Kita tidak berhak melakukan itu. Dan janganlah kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari saudara-saudari seiman yang lain. Karena kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dialah yang menghakimi kita. Karena di dalam kitab suci tertulis, Tuhan berkata, atas diriku sendiri sebagai Allah yang hidup, aku bersumpah bahwa semua orang akan sujud menyembah di hadapanku. Dan semua orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing kepada Allah. Ada jelas? Jelas ya? Masih jelas ya? Ini yang aku bikin tertarik adalah waktu kalau kita di gereja kadang-kadang kan diomongi sampai setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya toh. Saya pikir gini dari baca ayat ini ya, bahwa pada akhirnya semua orang akan bertelut. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini tidak bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Itu. Dan siapapun orang yang menolak, bahkan yang menolak Tuhan pun ada. Dia akan bertekuk lutut mengaku bahwa Tuhan itu ada. Dia akan menjadi hakim. Itu. Kalau saya baca ayat ini tadi. Ya. Ini tidak ada masalah kan? Semua orang ketika di pengadilan semua akan sujud bertelut dengan menghakimi kita semua akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Clear ya? Kita bagi sampai ke sub yang ketiga di 13 sampai 15. 13 sampai 15, oke? Saya baca ya. Jadi kita harus berhenti untuk saling menyalahkan. Marilah kita putuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat saudara kita menjadi lemah atau jatuh ke dalam dosa. Biarlah saya membagikan pendapat saya sebagai orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Ini Paulus yang bilang. Saya yakin bahwa bagi kita tidak ada makanan haram. Tetapi bagi orang yang meyakini suatu jenis makanan haram,
Kalau ia makan makanan haram itu berarti ia bersalah. Tak baleni. Ini kayak harus jelas ini. 13. Jadi kita harus berhenti untuk saling menyalahkan. Dan marilah kita putuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat saudara kita menjadi lemah atau jatuh ke dalam dosa. Biarlah saya membagikan pendapat saya sebagai orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa bagi kita tidak ada makanan yang haram. Tetapi bagi seseorang yang meyakini suatu jenis makanan haram, kalau dia makan makanan haram itu dia bersalah. 15. Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan haram, tetapi kamu masih dilihatnya makan makanan tersebut, maka kamu sedang merusak keyakinan saudaramu itu, dan kamu sungguh-sungguh tidak melakukan kasih. Jadi janganlah mematahkan keyakinan saudara seimanmu itu hanya karena soal makanan. Ingatlah bahwa Kristus juga sudah mati untuk saudaramu itu. Jangan gara-gara ini tadi yang aku ngomong ya, seumpama kita sudah tahu bahwa saudara kita ini tidak makan babi, seperti itu ya, menganggap bahwa makan babi ini haram. Ini nggak ngomong orang Islam loh ya, ini ngomong saudara kita sendiri ya. Ngomong lagi ya. Dia nggak makan babi. Loh, nggak boleh kosan nggak kosan. Ya. Ini kan konteksnya mengharapkan makanan. Saya bukan mengharapkan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau seumpama saudara kita ini tidak suka makan babi, kemudian Anda membuat kepepet, tidak ada makanan selain babi, misalnya gitu, ya, tidak ada makanan selain babi, kamu terpaksa makan enggak? Enggak suka. jadi maksudnya ini jangan sampai bikin orang lain tuh jadi jatuh karena keyakinan dia enggak makan babi, ya sudah gitu loh. Tapi kalau kita bikin kamu tuh salah gitu loh, kamu tuh salah, enggak kasih babi, pokoknya menu semua aja ono babi ning kabeh, gitu. Ya itu jangan sampai seperti itu, ya jangan sampai seperti itu. Terus kemudian dalam konteks ini juga, misalnya saudara kita ini menganggap bahwa makan babi adalah dosa, misalnya gitu ya. Ini aku ngomong babi ya lah, menganggap makan babi adalah dosa bagi dia. Kita dukung, ya sudah, kita dukung, ya kita dengan tidak makan babi di tempat mereka. Gini, bagi orang yang ini bukan orang yang tidak suka, beda ya, tidak suka sama menganggap dosa itu beda loh ya. Kalau saya menganggap bahwa makan babi adalah dosa buat saya, ya kemudian apa namanya yang ada di depan ini cuma misalnya babi-babi semua, kamu makanan yang ada babi-babi semua misalnya gitu. Dan memaksa dan terpaksa makan ini, dia nganggep aku tuh sudah berdosa karena aku tidak nepati keyakinanku, seperti itu. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi awake dhewe seumpama ketemu sama saudara kita yang dia ngomong dia tidak makan babi, ya sudah, kita tidak makan babi. Itu oke lah, tidak makan babi. Nanti nyambung ke sini. Ini dulu pernah ada ayat yang aku lupa ayatnya di mana. Mungkin kalau Pastor Gunawan tahu. Yang masalah ini, yang masalah makan makanan berhala. Aku lupa yang mana itu. Ya, kalau seumpama kita makan makanan berhala, ini tadi ada orang yang anggap itu haram, ya toh. Kamu haram karena makan makanan berhala, ya seumpama itu seperti itu ya. Ya kamu jangan makan. Jangan sampai bikin orang lain jatuh. Lihat kamu, loh kamu kok makan seperti itu. Loh kok kamu makan, ini makanan berhala. Iya toh, tapi bagaimanapun juga itu makanan kan gitu. Kalau kemudian menurut ayat ini, kalau makanan ini sudah kita, di atasnya kita ucapkan syukur, ya sudah. Karena kita lakukan buat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang memelihara tubuh kita, seperti itu.
Tapi jangan sampai makan di depan orang yang menganggap itu berhala dan akan jatuh karena itu. Misalnya seperti itu. Lah kan eman-eman juga ya. Sama mau ada apel gitu. Atau aku enggak tahu juga ya. Atau enggak tahu juga misalnya kamu diwewehi orang. Ternyata makanan ini dari Bekasi di tempat berhala misalnya seperti itu. Nah, habis gitu ya sudah. Kalau kita enggak tahu ya sudah kita makan misalnya gitu. Tapi kalaupun ada orang yang tahu bahwa itu dari berhala, itu jadi batu sundengan buat dia toh. Seperti itu maksudnya. Sing ngasih ini nggak akan ngomong itu berhala. Yap. Sing ngasih ya, kan dia enggak masalah. Bagi dia kan enggak ada masalah. Nah iya. Nah ya wis, memang gitu. Apa salahnya kita makan yang atasnya kita ucapkan syukur. Loh iki loh. Aku nemu titik ini. Yang di atasnya kita. Ya. Ya jadi kalau orang itu yang sudah nganggap bahwa makan itu adalah dosa. 1 Korintus 10, yang 10 aja. 1 Korintus 10 aja. 1 Korintus 10. Nah, yang 10. Oke, apa? Mulai dari ayat yang ke-25. 25. Kalau jadi sandungan enggak boleh. Ya toh. Heeh. Jadi kalau Ayo. enggak sih, yang aku dapat sih kalau makanan ya, mulai dari tadi kan hal penghakiman dan sebagainya. Yang saya sebetulnya tadi cuma pengen tahu, kayak Junjun tadi sempat bilang ya bahwa itu konteksnya adalah dulu. Nah, saya lagi mencoba mencerna bahwa saya itu hidup hari ini kan gitu. Oke, ya. siap. Saya mencoba mengaplikasikannya dalam hidup hari ini itu gimana kan gitu. Ya, itu nanti akan dijelaskan sampai konteks dulu gitu loh. Nah, Karena kita makanya kan membahas tahu. di dalam Roma pasal 14 kita harus mengerti konteksnya dulu. Oke. Baru nanti kita ngomong aplikasinya seperti apa. Jadi jangan jumping dulu. Oke. Harus tahu paham konteks ayatnya. Oke. Nah, makanya itu kan, makanya saya kan dari tadi mau ditanyai terus kan Biar bingung mau diselesaikan jawab dulu, kan nggak apa jelas. Makanya. Dan kita ngerti Pak konteks ayatnya itu seperti apa. Oke. Kita lanjut ya sampai dari sub yang keempat adalah dari 16 sampai 23. Ini nanti berbicara tentang hidup untuk kerajaan. Iya, oke. Kayaknya sadar kamera saya. Oke. 16. Janganlah membiarkan sesuatu yang kamu anggap hal baik. Sorry. Janganlah membiarkan sesuatu yang kamu anggap hal baik yang diperbolehkan menjadi hal yang dianggap jahat oleh saudara kita. Kayak kurang jelas ya. Di sini yang di TB adalah apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Kayaknya sama-sama tidak jelas ini. Janganlah membiarkan sesuatu yang kamu anggap hal baik yang diperbolehkan menjadi hal yang dianggap jahat oleh saudara kita. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai, bersukacita di dalam Roh Kudus. Karena setiap orang yang melayani Kristus dengan cara yang seperti itu pasti menyenangkan hati Allah. Dan mereka itu akan diterima oleh orang lain dengan baik juga. Jadi marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan apa yang mendatangkan damai di antara kita dan apa yang bisa membangun rohani setiap orang. 20. Janganlah sampai soal makanan saja menghancurkan pekerjaan Allah di dalam hidup saudara atau saudarimu seiman. Karena semua makanan adalah halal. Tetapi kita bersalah kalau kita memakan sesuatu di hadapan orang yang menganggap makanan itu haram.
Ya, kalau dia ikut makanan itu, maka dia sudah jatuh dalam dosa. Lebih baik tidak makan daging atau tidak minum anggur atau tidak melakukan apapun kalau hal itu membuat saudara-saudarimu jatuh ke dalam dosa. Biarlah pendapatmu tentang hal-hal seperti itu kamu pegang sendiri, dan hanya kamu dan Allah yang tahu betapa bahagianya orang yang melakukan apa yang diyakininya benar di hadapan Allah, sehingga dia tidak merasa tertuduh. Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin dengan makanan itu halal, maka kamu bersalah, karena kamu tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Karena orang yang menentang apa yang diyakininya benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa. Aku minta maaf sekali bahwa pasal 23, ayat 23 benar-benar tidak mengerti. Yang 23 ini, aku ngomong aja terus terang, ya aku tidak mengerti. Tapi di terjemahan baru, aku mendapati sesuatu kalimat tentang favor of God sama favor of man di pasal 18. Ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini itu apa? Cara ini apa? Yang atasnya? Cara ini adalah melakukan kebenaran toh, menjadi damai sejahtera, membawa sukacita dan menghiburan. Saya menangkap ayat ini luar biasa. Karena dikatakan di situ di pasal 18 di ayat 18 dikatakan bahwa kamu akan melayani, barang siapa melayani Kristus dengan cara melakukan kebenaran, menjadi damai, membawa sukacita, kamu akan mendapat berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Favor of God, favor of man. Nah, ini aku mendapatkan insight yang luar biasa waktu baca yang sub yang keempat ini. Sub keempat ini bicara tentang untuk hidup kerajaan. Jadi hidup kerajaan itu ya ini. Anda membawa sukacita, membawa damai sejahtera, ya, yaitu makanan itu bukan masalah. Makanan bukan masalah. Jadi yang dimaksud Paulus seperti itu, ini yang penting. Makanan itu bukan masalah. Jangan dimasukkan dalam kamus kalian bahwa makanan itu akan menjadi masalah. Tidak. Yang berkenan itu adalah kalau kita bisa bawa damai sejahtera, kita bisa bawa sukacita, kita bisa melakukan kebenaran. Amin. Amin. Yang 23, sorry sekali. Nanti kalau ada yang saudara yang paham, aku dibantu. Itu aja malam ini. Ada yang bertanya? Halo. Ikut urun rembuk yang pasal 20, yang ayat 23. Coba baca ulang lagi pelan-pelan. Pakai TP aja. Oke. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Ada satu kata, yaitu kata bimbang. Makan ragu-ragu, bimbang, dia dihukum. Karena, mengapa dihukum? Karena ia tidak melakukan berdasarkan dengan iman. Sesuai dengan imanmu kita makan. Orang yang makan, aku percaya makan babi aman, ya aman sesuai dengan imanmu. Tapi ada orang yang ragu-ragu, adanya cuman babi, ya wis lah kepaksa tak makan, tetapi pada waktu makan dia merasa bersalah. Ya salah, dia dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu, semua tindak tanduk kita yang tidak didasarkan oleh iman itu dosa. Contoh, misalkan belara nih ya, belara titik aja. Masalah dengan hari ya. Orang yang percaya hari Sabat itu Sabtu, percaya, dan ibadahnya setiap hari Minggu karena gerejanya buka hari Minggu, dan dia merasa bersalah, sudah dosa. Pernah enggak di prospek sama orang Advent? Aku belum pernah. Belum pernah. Orang Advent selalu berpendapat hari Sabat dari dulu itu Sabtu. Kita ibadahnya hari Minggu. Tuhan suruh kita untuk beribadah di hari Sabat. Hari yang ketujuh, hari Sabat. Hari Minggu itu hari pertama atau hari ketujuh? Hari Minggu hari pertama. Hari pertama, bukan hari ketujuh. Padahal kita disuruh Tuhan untuk berhenti di hari yang ke-7.
kita ke gereja, terus habis itu aslinya gak bener, itu sing bener hari Sabtu, dosa. Hah? Ini 23 itu yang mengatakan. Merasa. Nggak, karena sudah tahu gara-gara diracuni orang Advent, jadi merasa bersalah. Bukan ini enggak konteksnya ada itu. Bukan Maksudnya gitu. gimana? Aku baca ini. Ya, gimana? Saya baca, Oke. Kalau saya baca di TSI tadi ya. Nah, Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin makanan itu halal, maka kamu bersalah. Sebab kamu tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Nah, sekarang ini kembali kepada hal keyakinanmu sendiri. Kalau kamu tadi sudah ibadahnya Minggu, itu keyakinanmu. Saat diajak Advent, dia ngomong Sabtu. Enggak. Nah. Kalau kamu diajak Advent, konteksnya dia jadi goyah. Nah, saya yang menjadi pertanyaan adalah bukan itu. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah ngomong iman, waktu ngomong iman ini, ya toh, itu ngomong tentang makanan atau tentang yang lain? Di atasnya tadi perihal atas-atas. Iya, kan berarti hari dan makanan. Iya. Iya kan? Nah, Apa iya. yang kamu yakini tentang hari dan makanan? Nah. Kalau kamu atas hari dan makanan itu kamu semua fine-fine saja. Nah, terus Nggak kamu apa-apa. itu mengikuti kamu sendiri tidak yakin, nah itu kamu berdosa. Ini saya membaca di TSI tadi ya. Karena jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita di hadapan Allah, berarti kita berbuat dosa. Artinya kalau tadi misal kembali ke makanan, bahwa saya mengatakan bahwa makan babi itu adalah haram, ya toh. Begitu saya gak yakin tentang keharaman babi, itu saya dosa. Wong saya sudah meyakini bahwa babi itu haram. Betul. Tapi kalau begitu saya terus ditawari semua dihidangkan babi dan terus yang lain ngomong, wis talah, gak ono ceritani haram. Yang haram itu adalah yang keluar dari mulut manusia. Oke, dia bawa ayat kan? Konteks akhirnya mulai mikir, loh, ini gimana kan gitu kan? Tetapi, lah itu karena saya tidak yakin dengan keyakinan saya yang awal, itu yang menjadikan dosa. Nah, ini maka itu saya kembali bahwa pasal 23 ini tidak bisa dilepaskan dari yang atasnya. Jadi kita tidak bisa menganggap begitu pasal 23 kita nyambung bahwa nulis di status gitu. Sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. 23B. Ora iso. Yang ini. Yang ini tidak bisa diputus. Jadi kalau nemu yang model seperti ini tidak bisa mutus dari yang atas. Kita harus ngerti itu. Jadi makanya kenapa aku ragu untuk ngomong ini, aku ragu ya. Semoga tidak dosa juga ya. Karena tidak yakin ya. Waktu aku ngomong ini tentang 23B ini tadi, saya jadi ragu. Itu toh. Ini bisa tak masuk di tempat lain apa enggak? Ternyata dari saudara-saudara yang di sini menguatkan saya bahwa tidak bisa putus. Tidak bisa putus dari konteksnya yang atas. Gitu. Ini 23B nggak bisa diputus, Mas. Menurut Koko bisa diputus apa enggak bisa diputus, Koko? Ya nggak bisa diputus, bukan cuma sekedar ayat di atasnya satu ya, secara whole konteks gitu. Maksudnya secara pasal secara utuh kok. Iya. Gitu kan kita harus mengkaitkan terus yang ke atasnya nanti. Baru gitu kan waktu itu kamu bilang antara 14 dan 15 ini sebenarnya berkaitan. Iya. Nah gitu toh. Jadi ya memang ya bahasa Inggris itu terjemahannya lebih bagus ya. Oke, apa? Keep the conviction you have. Jagalah keyakinan yang kamu pegang tentang masalah ini, perihal ini, gitu toh. Misalnya dalam konteks ini ngomong tentang makanan, hari, keyakinan apapun juga, gitu toh. Pada zaman itu berarti konteksnya ngomong masalah Yahudi sama non Yahudi, kan gitu. Nah, bagi yang non Yahudi, ya pegangan keyakinan kamu di dalam Kristus. Buat kamu nggak ada masalah, semua itu sudah dikuduskan, it's okay.
Tapi buat Anda yang Yahudi, Anda masih berpegang dengan adat istiadat Yahudi, pegangan keyakinan itu juga nggak ada masalah. Bahwa Kristus itu sudah mati dan bangkit untuk semua lapisan ini, gitu toh. Dan segala sesuatu yang baik di dalam dirimu, tadi kan kamu tanya yang nomor ayat ke-16 gitu toh. 16. Ayat 16 itu berarti segala sesuatu yang baik yang kamu pegang dalam dirimu itu jangan sampai disalah mengerti sama saudaramu yang lain sehingga pada akhirnya menjadi fitnah. Ya, loh di situ kan ngomong kata fitnah. Lah fitnah itu maksudnya ya buat yang non Yahudi berpegang seperti itu sama yang Yahudi berpegang seperti itu sudahlah, jangan dibenturkan. Ya misalnya dibenturno terus-menerus cari siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada habisnya. Sehingga pada akhirnya jadi gibah, menurut bahasa sekarang, fitnah-fitnah satu sama lain. Sehingga pada akhirnya ya makanya Paulus ngomong kerajaan Allah bukan soal masalah makanan, minuman atau hari tertentu, tapi ngomong masalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dan tentang kasih di dalamnya, kan ayat-ayat sebelumnya ngomong seperti itu. Dan pada akhirnya kalau kamu melayani Kristus, mengikut Kristus dengan memegang prinsip seperti ini, bukan masalah ini halal, ini haram, ini halal semua atau halal sebagian, itu sudah nggak penting sama sekali gitu. Kalau kamu tidak memperdebatkan masalah-masalah itu, maka kamu menyenangkan Tuhan dan kamu berkenan juga menyenangkan manusia. Dan habis itu ngomong paling penting kan kita itu mengejar apa yang mendatangkan satu sama lain bisa saling membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Dan jangan sampai gara-gara masalah hal kecil sepele ini pekerjaan Allah itu rusak gitu toh, sehingga kita jadi batu sandungan buat orang lain. Dalam arti batu sandungan tuh ya, kata batu sandungan itu seringkali terlalu bias ya, terlalu bersayap. Tapi dalam hal ini membuat iman orang lain itu merasa jadinya berdosa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu kan Paulus ngomong kayak gitu itu. Sehingga pada akhirnya ayat 22 ngomong, ya yang penting berpeganglah pada keyakinan yang kamu pegang. Di antara ya kalau bahasa sekarang iman itu kan hubungan personal kita dengan Tuhan. Ya, tapi juga jangan lupa di dalam konteks ini Paulus juga ngomong jangan sampai gara-gara makanan itu buat saudaramu yang lain seperti itu juga loh ya. Nah, tapi peganglah apa yang menjadi keyakinan kita masing-masing, dan apa yang menjadi keyakinan kita masing-masing lakukan dengan yakin, dan jangan sampai pada saat kita melakukannya itu kita merasa pada akhirnya feel guilty, merasa bersalah gitu. Dan pada akhirnya nanti aku bikin sandungan buat temanku yang lain. Ya sudah, kalau sudah seperti itu berarti hati nurani kita sudah ngingetin jangan diterobos. Ini pada akhirnya kita ragu-ragu kan, kita feel guilty nggak karuan, malah hati ini nggak nyaman, malah nggak ada damai sejahtera. Ya sudah. Jadi dan pada akhirnya ya tidak mendapat favor of God dan favor of man. Bukan masalah nggak mendapat favor of God, kan di situ juga ngomong toh, jangan sampai kamu itu menghukum dirimu sendiri juga. Hati nurani itu jangan sampai menuduh kita. Nanti pada akhirnya nggak enak. Ada hubungannya. Kenapa kok segala sesuatu yang bimbang tidak berdasarkan iman adalah dosa? Karena hati nurani kita menuduh kita terus-menerus. Okay. Dan pada akhirnya kita merasa nggak yakin apa yang aku lakukan ini benar yang di hadapan Tuhan. Itu dosa. Kalau di sini ngomong bahwa karena masalah ini kamu nggak berpegang pada keyakinan yang kamu punya gitu toh, sehingga pada akhirnya dia itu merasa was-was dan merasa menderita atas apa yang dia masalah makan, minum atau hari. Dan kamu nggak melakukan, pada saat kamu melakukannya nggak dari iman, ya sudah. Pada akhirnya kan kamu melanggar keyakinan conviction yang kamu pegang toh. Pada saat orang merasa dia sudah melanggar conviction-nya, bukan faith ya, iman dan lebih dalam lagi daripada keyakinan, bukan cuma sekedar iman secara umum gitu loh, tapi ada sebuah keyakinan yang lebih kuat lagi gitu loh. Ya sudah melanggar, maksudnya kita sudah melanggar conviction kita, basisnya tetap di dalam faith in Christ, wes harus dilakukan. Feel guilty, kita merasa bukan feel sinful, merasa berdosa, dan pada akhirnya kita nggak yakin di hadapan Tuhan. Antara faith dan conviction itu mesti berjalan seiring. Iya, aku satu titik aku masih belum nemu itu adalah yang itu tadi nyambung ke sin.
ke dosa. Yes. Ke dosanya ini loh yang jujur. Aku waktu baca ini begitu sampai ke 23 itu sampai ke titik bahwa kalaupun aku tuh makan sesuatu yang misalnya ya aku makan nasi goreng tadi yang ada minyak babi ini tadi misalnya seperti itu. Iya toh. Terus kemudian aku jadi merasa bersalah. Itu nyambung ke sin tadi, nyambung ke dosa tadi itu aku masih belum connect. Nyambungnya kemana, Pak? Loh, kita belajar ya berarti ya. Jadi nyambungnya ke dosanya. Itu aku sih hari sampai aku tadi sore sampai aku siapin waktu aku nyiapin ini jujur. Aku masih belum mendapatkan kalau aku merasa bersalah, oke. Ya aku percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa. Ya kan enggak. Nah, sampai ke titik dosa itu loh. Dosa ini kan berarti upah dosa adalah maut ya. Misalnya gitu, nyambungnya ke sana. Ini gara-gara aku enggak merasa nyaman. Misalnya bahwa tadi nasi goreng tadi ada minyak babi ini, habis itu ternyata aku makan dan aku pulangnya merasa bersalah dan seolah-olah tidak mendapat pengampunan sampai jadi dosa itu loh. Nah itu loh. Aku nyambungi kemana itu? Sorry, itu yang bagian itu yang aku waktu mencari ini aku belum mendapatkan. Oke. Enggak, kalau saya yang tadi saya tangkap dari Junjun ya, tadi kan Eko sempat bilang bahwa ini dikaitkan dengan di atas. Saya setuju karena ini memang konteksnya kita bicara makanan dan minuman. Tapi Junjun tadi juga menggarisbawahi tidak sebatas makanan, minuman dan hari saja. Kan kita bicara secara keseluruhan. Secara keseluruhan kalau kita tidak mengerjakannya dengan iman maka kita tidak pantas untuk masuk ke kerajaan surga kan gitu. Ya kan. Nah, kalau berbicara tentang yang Eko tadi sampaikan sampai urusannya ke dosa, saya pernah punya pengalaman cuma sederhana begini. Saya pernah cerita sama Ivan, mimbar itu kudus. Ya. Di saat kita berbicara tentang mimbar itu kudus, kalau saya sendiri yang tidak kudus menghampiri mimbar yang kudus, maka saya akan binasa. Gitu ya. Tetapi kalau saya yang tidak kudus dihampiri oleh yang kudus, maka saya dikuduskan. Jadi konteksnya kan berbeda. Nah terus akhirnya saya menangkapnya begini. Jadi kalau saya mau ke sana itu saya mesti harus kudus, kan gitu. Keyakinan saya bahwa kalau aku mau ke sana aku harus kudus. Kalau aku sampai tidak kudus aku ke sana maka aku binasa. Nek kayak konteksnya Eko tadi sudah meyakini bahwa babi itu babi itu adalah makan babi itu misalnya dosa gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu tadi diketahui tidak kan gitu. Nah ya, yang aku maksudkan ini cerita ini kan tadi aku ngomong nasi goreng tadi. Iya, makanya akhirnya kan diketahui tidak. Nasi goreng itu tadi. Kan merasa bersalahnya, mari tak pangan kok wajane dari situ, misalnya gitu. Awalnya tahu enggak? Awalnya anggapnya enggak tahu. Awalnya enggak tahu. Anggapnya enggak tahu. Begitu selesai, lah kok wajane jadi satu. Jadi bikin nasi goreng babi, wajan iki, nasi goreng ayam, wajan ini. Waduh, misalnya gitu. Sesuatu yang enggak tahu apakah itu menjadi dosa. Nanti dulu. Itu konteksnya kalau aku lihat dari situ tadi itu yang dikatakan lemah iman tadi. Seharusnya kan itu enggak ada masalah. Seharusnya menurut Paulus tadi kan itu enggak ada masalah. Kalau itu menjadi masalah malah jadi dosa. Jadi orang ini merasa berdosa gitu loh. Kalau aku minta maaf ya, kalau merasa berdosa, merasa bersalah aku bisa. Tapi kalau yang begitu 23 ini yang terakhir ini, begitu ini konteksnya kan makanan dan minuman tadi, setelah itu nyambungnya ke sin gitu loh, ke dosa. Lah padahal upah dosa adalah maut. Nah itu. Nyambungnya ke sana saya belum menemukan itu toh loh. Nyambungnya apakah itu tadi dosa? Jadi dosa. Kejadian itu tadi dosa apa enggak? Kan seharusnya kalau kita sudah percaya dalam Tuhan, andai kata pun kita ngerti, wah itu Tuhan. Kita bisa minta ampun sama Tuhan toh. Dan Tuhan pasti mengampuni, andai kata saya tahu itu dosa. Ya.
Tuhan pasti ngampuni dan saya sudah bersih karena Tuhan mengampuni. Mestinya kan gitu. Bukan kayak yang saudara kita yang lain yang dijilat sama anjing kemudian dia harus cuci pakai tanah, pakai air sabun tidak cukup, harus pakai tanah dan semuanya. Kan bukan seperti itu konteksnya. Itu toh maksudnya. Tapi yang dalam satu titik ini, yang di satu titik ini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini kalau nyambungnya ke makanan itu aku belum nangkep apa yang dimaksud Paulus, benar. Karena langsung dia ngomong bahwa itu adalah dosa. Padahal kalau seumpama memang sudah kita di dalam Tuhan dan waktu kita tahu bahwa saya bersalah, makanan ini ndak kosher ternyata. Tahu, lah kok panci nih ini jadi satu. Seharusnya kita cuma ngomong gini toh, Tuhan ampun Tuhan. Saya sudah melakukan salah. Dan pasti kita tahu bahwa darah Yesus menyucikan kita. Tuhan pasti ngampuni. Kan maksudnya seperti itu. Iya, kok langsung maksudnya itu dari situ kok jadi dosa itu loh kan jadi ya jujur aku Urun minta pendapat. Boleh, ayo brother. Kita di Roma itu kan kita sudah belajar kita itu dibenarkan hanya karena iman. Betul. Nah, kalau kita melakukan tanpa iman berarti kita nggak bisa dibenarkan dong. Nangkap logikanya ya. Jadi gini, segala sesuatu tindakan kita itu bisa dibenarkan. Kita bukan orang benar, kita bukan orang suci, kita bukan orang kudus. Kita melakukan bisa juga salah, tetapi segala sesuatu dibenarkan karena kita punya iman. Betul. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, berarti kan jatuhnya tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, yang dimaksud dosa tadi. Pada semua manusia pasti dosa. Betul kan? Nah, Apapun yang kita lakukan tanpa iman pasti dosa. Karena pada dasarnya kita sudah tubuhnya tubuh dosa. betul. Begitu ya? Konteksnya yang dimaksud Kak Eko ini kan konteksnya gini. Paulus ini kok langsung dia mengatakan itu dosa gitu ya. Betul. Nah, tapi konteksnya Kak Eko tadi kaitannya adalah saya mengimani bahwa makan babi itu dosa. Ya. Bukan ya? Ya, kalau Babi itu dosa. karena itu tadi. Tetapi di saat saya makan di sana, saya nggak tahu. Konteks nggak tahu. Bagi saya, kalau menurut saya ya, karena kembali kepada firman itu bahwa kalau kamu tahu lebih banyak maka kamu akan dituntut lebih ya. Oke. Nah, yang saya lihat adalah Kok Eko bukan sengaja. Beda kalau Kok Eko sudah tahu wajannya satu, pasti tidak kosher. Tapi Kok Eko tetap melanggar itu namanya yang 23 ini. Yang itu berarti Saya melihat itu 23 berarti di sini. karena aku sudah tahu bahwa wajan ini atau biaya atau ya. Wajan itu satu dipakai untuk babi, lah babi ini padahal Kok Eko tidak makan, terus dilanggar. Kalau itu kok konteksnya kayaknya di 23 Oh iya, ini. aku nangkep ini. Ini ada satu kisah nih Gune, waktu ada orang Surabaya jalan-jalan ke Israel. Kemudian dia masuk di hotel. Dia masuk di hotel. Hotel itu kan katanya biasanya di hotel itu ada tulisan nih apa namanya Sima Israel, itu katanya gitu. Nah, setelah itu dia pakai piring, dia makan. Waduh, makanan sini gak enak. Dia sanggup sesuatu. Namanya petis. Namanya petis. Nah, itu begitu dimakan sama orang Surabaya ini tadi, dimakan sama orang Surabaya, ternyata hasilnya orang yang punya hotel ini nanti ngomong, "Duh, aku lihat makan itu yang enggak ada di menu ini makanan itu item-item ini apa? Oh, ini namanya petis. Itu dibuat dari apa? Udang, piring itu dipecahin." Piringnya itu dipecahin. Jadi dia tidak kepingin ada mungkin orang Yahudi lain yang andai kata pun piring ini dicuci, itu tetap nanti dia ingin wajan tadi jadi akhirnya piringnya dipecahin supaya tidak membawa dosa gitu mungkin ya buat orang, atau dia tahu bahwa wadah ini tidak suci atau ya tidak tahu karena tidak suci, terus orang Yahudinya ada orang saudara Yahudi yang makan pakai piring itu, tentu dia akan merasa bersalah gitu mungkin. Nah, makanya kalau yang konteks piring sampai dia pecah karena dia berpikir bahwa sesuatu yang sudah tidak kudus
sesuatu bagi dia yang sudah tidak kudus itu sudah tidak bisa lagi menjadi kudus. Sehingga daripada mengkhamirkan yang tadi loh, ya kan? Di saat yang tidak kudus itu menghampiri yang kudus, kita binasa. Oke. Kan gitu. Nah, ini tadi piring sudah tidak kudus. Nah, harapannya kita ini yang ada itu adalah orang yang kudus. Pakai piring yang tidak kudus, binasa kita. Gitu ya. Oke. Ini nggak ada hubungannya masalah selamat nggak selamat, binasa nggak binasa. Oke. Ini jadi keberatan kan gini toh. Begitu dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman itu dosa, kita kan keberatan deh kata, oh berarti dosa. Marano seringkali kita merasa nggak enaknya kan begitu dosa nanti dihubungkan dengan masalah keselamatan, gitu loh. Semesti dihubungkan ke sana. Karena ada ayatnya upah dosa adalah maut, Pak. Iya, tapi memang pada itu memang katanya di sini yang dipakai tetap hamartia juga yang jadi masalah, gitu loh. Tapi Paulus nggak ngomong seperti itu. Oke. Aku percaya Paulus nggak ngomong masalah hubungan antara surga orang surga, selamat orang selamat. Karena sudah di dalam Kristus tadi semuanya. Iya, Oke. iya. Cuma Paulus menekankan bahwa jika seseorang itu melanggar keyakinannya, iman yang dia punyai, mau nggak mau orang itu akan feel guilty dan dia mesti akan merasa feel sin. Dan pada akhirnya dia akan dihakimi dengan hati nuraninya, conscience. Dan itu pada akhirnya nggak enak gitu toh. Sinfulnya tuh jangan dihubungkan masalah heaven or not hell kemarin gitu, safe or not safe, enggak sama sekali ke sana. Kita melangkahnya terlalu jauh. Dan itu yang membuat kita ini nggak enak ini. Padahal nggak seperti itu juga gitu toh. Iya. Ya wis, jadi sementara dianggap itu kan keyakinan toh, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dengan apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Mari gitu, sebab itu marilah kita ayat di atasnya atau janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena itu makanan, dan tapi orang kan merasa bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung gitu toh. Dan memang ini nggak ada hubungannya sama sekali yang Koko ngomong masalah keberatan upah dosa adalah maut, enggak. Larinya ke sana itu terlalu jauh. Jangan ditarik ke situ. Aku konteksnya itu kok pengen tahu ini pendapatnya dalam konteks dia saat makan, apakah itu menjadi dosa? Loh, iya, karena pada saat itu Paulus jelas ngomong itu. Pada saat itu, kalau kamu meyakini bahwa yang kamu makan itu akan melanggar keyakinan imanmu, oh jembok panah. Soalnya itu dosa. Kalau tahu kan, posisi dia nggak tahu. Dia ingin tahu di saat aku mulai tahu setelah aku pegang keyakinanku dan aku tahu apa yang terjadi dan itu. Kalau kamu sudah tahu dan tetap mbok terak ae, padahal kamu tahu itu sudah melanggar convictionmu, faithmu, kamu dosa. Nah, itu toh. Kalau nggak tahu kan ada masalah. Hah? Loh, kalau nggak tahu ya sudah. Mari gitu tiba-tiba tahu, ya Tiba-tiba tahu balik ke ini. tiba-tiba tahu ya. Pada akhirnya gini toh, simpel lah, minta maaf toh. Tiba-tiba tahu masuk ke ayat 20. Ini kayak yang harus orang Yahudi. Loh lah iya. Aku saya masih mencari. Soalnya aku berhari-hari kalau baca ayat ini. Tadi tak lihat kan, itu kan kayak tadi ya. Nah, terus aku ini apa? Begitu aku tahu apa yang terjadi, balik ke ayat 20 sih. 20 kan ngomong. Janganlah engkau merusak. Sampai soal makanan saja menghancurkan pekerjaan Allah dalam Iya. saudara atau saudari seimanmu. Jadi jangan sampai justru karena begitu tahu wajahnya dari situ, terus kayak kau merasa bersalah, terus akhirnya kayak Cucu tadi bilang feel guilty, terus akhirnya merasa bersalah. Itu larinya ke sana ya. Terus intimidasi terus menerus. Oke. Nah, aku melihatnya juga kembali ke ayat 20 tadi. Jadi penerapannya adalah kalau ojo sampai ya. Tahu jangan dijalani, tapi kalau nggak tahu kembali ke Ayat 16 kok. Oh, 16. Ayat 17 kok.
Oh iya, Iya dong, kalau nggak tahu ya sudah. Kan kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi karena tentang kebenaran dan kesabaran sebagai sebuah Roh Kudus. Iya. oke. Dan nggak pusing. Oke Pak Ivan, sudah? Oke. Tuhan Yesus memberkati.